Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam jumpa lagi dengan Bunda Erni di edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bunda harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 adalah pekan biasa ke-20. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, rahmat pengampunan-Mu sungguh tiada terkira. Walau kami sering jatuh dalam kesalahan yang sama, Engkau tetap Maha Sabar dan Maha Pengampun. Engkau pun bersabda bahwa Engkau mencurahkan air jernih yang akan mentahirkanku, juga akan memberi hati yang baru. Syukur kepadamu ya Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam, kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berisi tentang Allah yang mengundang kita masuk dalam hadirat-Nya agar mengalami keselamatan. Undangan keselamatan itu digambarkan dengan undangan untuk datang ke pesta perkawinan. Sayangnya, undangan itu diabaikan dan ditolak oleh orang-orang yang sudah diundang dengan berbagai macam alasan. Mereka lebih memilih untuk mengutamakan urusan hidupnya sendiri daripada hadir dalam pesta perkawinan tersebut. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mau hadir dalam perjamuan perkawinan itu mungkin juga menjadi gambaran diri kita yang kadang sulit untuk meninggalkan kesibukan kita. Kadang kita tidak beribadah, berkumpul dengan sesama umat beriman atau kegiatan sosial lainnya, karena kita lebih mementingkan urusan kita, urusan pekerjaan, nonton sinetron, main handphone, nongkrong di kafe. Kadang bisa membuat kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi, doa lingkungan, pendalaman iman, doa keluarga, rapat RT RW, atau rapat dewan pastoral paroki. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk lebih mengutamakan kepentingan Allah dan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sejak kita dibaptis, kita sudah masuk dalam daftar orang-orang yang akan diundang untuk masuk ke dalam perjamuan abadi bersama Allah di surga. Bapa, teguhkan niat kami untuk selalu bersatu dengan Engkau. Amin. Semoga demikian. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dengan
Doa misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah. Sahabat rela berkorban bagi yang menderita payah. Sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita lanjut dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam aktivitas setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.